Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sob, selamat datang di Kominfo Talk. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Ya alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Inhana Tarbiyatun Nisa dalam program Kominfo Talk. Beragam informasi menarik dan informatif seputar Kabupaten Luhut Timur akan disajikan bersama dengan narasumber yang inspiratif. Saksikan terus perbincangannya hanya di Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. Kominfo Talk, membincang Luhut Timur. 2024 menjadi tahun politik di Indonesia. Setelah sukses menyelenggarakan kontestasi pemilu serentak, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR Republik Indonesia, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPD Republik Indonesia 14 Februari lalu, pemilihan kepala daerah 27 November mendatang menjadi tugas dan tantangan selanjutnya yang harus dihadapi oleh KPU, tak terkecuali KPU Kabupaten Luhut Timur. Namun, sebelum kita membahas terkait dengan tahapan-tahapan yang nantinya akan dilewati, kita berkenalan terlebih dahulu dengan KPU Luhut Timur, tentunya bersama dengan narasumber yang telah membersamai saya saat ini. Ada Ketua KPU Luhut Timur, so let me welcome Kakanda Irfan Lahabu. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Kak? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat. Bagaimana kesibukannya, Kak? Ini kita kesibukannya ya hari ini juga kita mulai aktivitas Senin di kantor, semua aktivitas untuk memastikan tahapan pilkada itu berjalan dengan lancar. Tapi so far sudah ada ya tahapan yang sudah mulai Iya, karena berlangsung. kan ini kalau untuk tahapan ini kan sejak bulan 1 itu Sudah tahapan dimulai. sudah berlangsung. Oke. Nah, before kita bahas tahapan-tahapan itu, Kak, seperti yang saya katakan di awal, kita mau berkenalan dulu dengan KPU Luhut Timur, because this is the first episode untuk KPU sendiri. Ini bagaimana sih, Kak? Bagaimana sejarah dan peran KPU Luhut Timur dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya di Kabupaten Luhut Timur itu sendiri? Sejak kapan sih sebenarnya KPU Luhut Timur itu ada? Iya, kalau kita bicara persoalan KPU kan ini sebenarnya kita tidak bisa terlepas dari bagaimana sejarah KPU itu hadir sendiri. Betul. Kalau kita ingat peristiwa reformasi tahun 1998 itu melahirkan anak kandung 3 penyelenggara pemilu. Yang pertama itu ada KPU, yang kedua itu ada Bawaslu, dan yang ketiga itu adalah DKPP. Kita adalah KPU berperan untuk memastikan bagaimana penyelenggaraan proses pemilu itu bisa berjalan dengan lancar. Oke. Nah, kalau peran utama KPU sendiri, Kak, mulai dari awalnya terbentuk nih untuk pemilihan nasional, dalam hal ini presiden, wakil presiden, kemudian DPR RI, dan juga untuk di daerah itu seperti apa perannya? Kalau untuk di daerah sih sebenarnya kalau untuk KPU ini kan kalau kita lihat secara hierarkis bahwa KPU kabupaten ini menempati dia adalah penyelenggara yang melaksanakan aturan yang dikeluarkan oleh KPU RI. Kita hanya melaksanakan regulasi yang dikeluarkan oleh KPU RI. Jadi semua tahapan itu tergantung dari KPU RI. Sebenarnya seperti itu sih sederhananya. Kalau so far, Kak, contoh keberhasilan KPU Luhut Timur nih dalam penyelenggaraan pemilu sebelum-sebelumnya itu seperti apa? Kalau untuk keberhasilan, ini kan semua yang teman-teman KPU hari ini hadir ini adalah teman-teman penyelenggara yang baru. Oke. Mereka tidak ada yang incumbent, semua 5-5-nya ini kita teman-teman KPU adalah penyelenggara baru. Kalau kita melihat sejarah yang kemarin ada beberapa peristiwa yang mengakibatkan terjadinya PSU, kami pastikan bahwa kemarin pelaksanaan pemilu itu tidak terjadi yang namanya PSU. Dan PSU apa? PSU itu apa, Kak? Pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang. Iya. Oke. Tapi di periodisasinya Kakak aman itu ya? Aman, kita aman. Kita pastikan tidak ada yang PSU, walaupun ada beberapa hal yang bergejolak itu kan bisa diatasi oleh semua teman-teman yang kemudian hadir di KPU Kabupaten Luhut Timur. Kita juga ini kan komunikasinya dengan teman-teman penyelenggara, komunikasinya dengan Forkopimda kita maksimalkan seutuhnya, dan alhamdulillah pemilu kemarin di 14 Februari itu bisa kita lalui bersama dalam kondisi bahwasanya berjalan dengan aman. Tidak ada kendala, walaupun memang sebenarnya ada beberapa tekanan yang hadir, entah itu dari
peserta ataupun teman-teman yang ada di luar daripada KPU itu sendiri. Oke, berarti memang bisa dikatakan untuk periodisasi yang baru bisa disimpulkan kalau memang penyelenggaranya dikatakan berhasil ya, walaupun masih di pertengahan jalan ini, masih ada tugas selanjutnya yang masih menunggu. Oke, kita kalau kita berbicara mengenai lembaga Kak, pasti di dalamnya ada proses pengambilan keputusan. Kalau di KPU sendiri, bagaimana sebenarnya proses pengambilan keputusan itu dilakukan? Kalau untuk pengambilan keputusan sih sebenarnya kita ini ada namanya kolektif kolegial. Kolektif kolegial. Itu apa tuh? Konsep atau pendekatan ini atau kan apa? Sebenarnya sistem kepemimpinan sih sebenarnya. Kalau misalkan kita ini bicara tentang kolektif kolegial, ini sistem kepemimpinan untuk pengambilan keputusan. Saya kan sebenarnya teman-teman barangkali katakan saya ketua, tetapi sebenarnya saya anggap semua 5 komisioner ini adalah ketua, karena masing-masing adalah ketua divisi. Iya, saya pun juga ketua yang merangkap sebagai anggota. Jadi pengambilan keputusannya itu bukan pengambilan keputusan yang dikeluarkan oleh ketua, tetapi bersama-sama keputusan itu dikeluarkan, bersama-sama dipertanggungjawabkan oleh teman-teman yang lain. Oke, berarti bisa dikatakan kolektif kolegial ini adalah musyawarah mufakat ya Kak ya? Musyawarah mufakat. Oke. Iya. Pengambilan keputusan secara bersama-sama. Berarti siapa-siapa saja yang terlibat? Apakah cuma 5 ketua dari masing-masing divisi atau seperti apa? Kalau untuk plenonya sih sebenarnya kan kita ini dalam melaksanakan pengambilan keputusan kita laksanakan yang namanya rapat pleno. Rapat pleno biasanya ini minimal itu dihadiri oleh 3 orang dalam pelaksanaannya, bahwa apapun keputusannya itu kemudian itu yang diambil. Biasa kan kalau misalkan kita ada teman-teman yang keluar daerah, ada 4 orang ataupun 3 orang itu sudah mencukupi untuk melakukan pengambilan keputusan. Ya, apalagi kan kita sekarang kondisinya bahwa kita didukung oleh teknologi sehingga bisa memaksimalkan, walaupun teman-teman ada yang di luar kota ataupun dalam kondisi dia lagi dinas luar, itu kita bisa lakukan melalui via Zoom juga. Jadi pengambilan keputusannya apapun yang dikeluarkan oleh KPU itu adalah keputusan bersama oleh 5 orang teman-teman yang hadir di KPU Kabupaten Belu Timur. Kalau kita berbicara KPU kembali Kak, di dinas-dinas itu biasanya ada bidang-bidang. Kalau di KPU sendiri itu seperti apa? Adakah pembagian bidang atau divisi-divisinya? Kalau misalkan untuk di KPU ini jelas bahwa kalau di dalam PKPU itu, kalau untuk KPU Kabupaten Kota itu ada 5 divisi. 5 divisi. Boleh disebutkan Kak, dijelaskan ke Sobat Kominfo yang ada di rumah. Divisi yang pertama itu ada divisi keuangan umum dan logistik. Itu saya sendiri sebagai ketua divisinya. Ada divisi perencanaan data dan informasi. Itu kalau misalkan untuk di KPU Kabupaten Belu Timur, yang mengisinya itu Saudara Hamdan. Ada divisi hukum dan pengawasan, itu diisi oleh Saudara Ilhamuddin Al-Qadri. Ada divisi teknis penyelenggaraan, itu diisi oleh Saudara Yusril Hidayat. Dan yang terakhir itu divisi Sosdikli Parmas, sosialisasi. Sosdikli Parmas. Iya. Dan SDM. Sosdikli Parmas, sosialisasi, pendidikan pemilih. Dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia. Nah, dari kelima divisi itu Kak, tadi kan ada pertama divisi keuangan umum dan logistik. Itu diketuai oleh Kakak sendiri, merangkapnya betul. Terus ada perencanaan data dan informasi, kemudian hukum dan pengawasan, teknis penyelenggaraan, dan Sosdikli Parmas dan Parmas, sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat, dan sumber daya manusianya. Ini boleh dijelaskan Kak lebih detail tugas dari masing-masing divisi ini, divisi yang ada ini? Kalau untuk tugasnya ya saya untuk Sosdikli Parmas dan SDM sebenarnya ini, kalau kita mau lihat wajah KPU, ini tergantung daripada Sosdikli Parmas. Karena kebanyakan aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Sosdikli Parmas ini, dia berkaitan dengan sosialisasi, bagaimana apa yang kemudian dikerjakan oleh KPU, bagaimana strategi yang kemudian digunakan, bagaimana mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan kepemiluan ataupun pilkada nantinya. Berarti ini bersentuhan langsung dengan masyarakatnya ya? Tapi selain itu juga yang melakukan perekrutan, ini kan kita di lapangan ini ada teman-teman PPK, ada teman-teman PPS, ada teman-teman KPPS. Hari ini baru terbentuk yang namanya PPK dan PPS. Ini divisi Sosdikli Parmas dan SDM lah yang melakukan perekrutan. Yang bertugas. Melakukan memastikan bahwa
kebutuhan terhadap badan ad hoc ini terpenuhi. Badan ad hoc. Ad hoc. Iya. Oke. Nantinya itu 1 bulan sebelum pencoblosan itu akan dilaksanakan perekrutan terkait dengan badan ad hoc lainnya juga yang namanya KPPS. Itu untuk Sosdikli Parmas. Sosdikli Parmas. Untuk divisi 4 lainnya Kak? Kalau untuk perencanaan data dan informasi, kalau untuk perencanaan data dan informasi sebenarnya ini yang melakukan proses perencanaan terhadap agenda yang kemudian dilakukan oleh KPU. Selain itu bahwa memastikan setiap orang yang ada di Kabupaten Luhut Timur ini dijamin haknya untuk bisa melakukan pencoblosan di hari H tepat di tanggal 27 November nanti di tahun 2024. Dia melakukan proses pendataan siapa-siapa saja yang kemudian didaftar masuk dalam DPT. Daftar pemilih tetap. Tetap. Itu untuk perencanaan. Itu selanjutnya untuk rendatin perencanaan data dan informasi. Ini kalau misalkan selanjutnya ada divisi teknis penyelenggaraan. Divisi teknis penyelenggaraan, iya teknis. Ini kan bicara tentang bagaimana proses teknis yang kemudian dilaksanakan nantinya. Dia mengurusi masalah pencalonan, proses pendaftaran, bagaimana dia mengurusi terkait dengan proses teknis nanti pada waktu tepat di tanggal 27 November itu yang dilakukan. Dia lebih dekat cenderung dengan calon yang kemudian akan berkontestasi nantinya di pilkada ini. Hukum dan yang pengawasan. Terakhir ini bukan terakhir. Belum terakhir masih ada. Iya. Hukum dan pengawasan sebenarnya ini kita di KPU ini ada istilah pengawasan melekat. Nah, ini bedanya beda ya enggak? Beda enggak sama Bawaslu? Beda ya? Beda. Ini beda KPU. Sebenarnya kan kalau misalkan Bawaslu melakukan pengawasan terkait seluruh bagaimana entah itu di masyarakat ataukah pemerintah ataukah di KPU sendiri, Bawaslu laksanakan itu. Tetapi kalau misalkan untuk hukum dan pengawasan ini melakukan pengawasan di internal daripada KPU sendiri. Ia merancang kalau misalkan ada pelanggaran terkait kode etik yang kemudian dilakukan oleh penyelenggara entahkah itu dari PPK atau KPPS. Iya. Divisi hukum dan pengawasan kemudian mengambil peran penting di situ sebenarnya, menyusun produk hukum. Inilah tugas-tugas daripada hukum dan pengawasan, divisi hukum dan pengawasan. Yang terakhir divisi KUL. Kalau misalkan biasanya itu disingkat KUL. KUL ini KUL ya, bukan KUL seperti kakak. KUL. Ini KUL dia keuangan umum dan logistik. Kalau sederhananya, kalau pada waktu kemarin, kalau misalkan sekarang kita tugas pentingnya itu saya pikir yang tantangan terberatnya itu kita memastikan distribusi logistik itu sampai ke pelosok-pelosok yang kemudian hadir di Kabupaten Luhut Timur. Ini salah satu tugas penting yang kemudian hadir di divisi KUL. Selain inventaris kantor, masalah keuangan, masalah laporan aset daripada kantor, yang paling berat daripada itu ya terkait dengan bagaimana memastikan distribusi logistik itu untuk sampai untuk daerah-daerah 3T ya, terluar terpencil. Karena kalau misalkan logistiknya tidak sampai, bisa jadi kita tidak laksanakan pilkada. Betul sekali. Nah, so far Kak nih, apa saja persiapan yang sudah dilakukan KPU Luhut Timur untuk menghadapi Pilkada 2024 27 November mendatang? Kalau sebenarnya untuk persiapan, kita lakukan persiapan ini sejak bulan 1. Mulai tahapan itu sudah dilakukan proses persiapan, namun kan kita ini bahwasanya proses pelaksanaan pilkada ini perlu ditunjang oleh pemerintah daerah. Makanya sebelum masuk tahapan kita pastikan bahwasanya keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan pilkada ini bisa dipastikan hadir. Semisal kayak ini kan anggarannya kita ini bukan anggaran pusat yang kita pakai, tetapi anggaran daerah, pemerintah daerah yang kita gunakan. Makanya kita lakukan kemarin, kita pastikan bahwasanya anggaran yang kemudian digunakan oleh KPU dalam melaksanakan pilkada ini itu bisa mencukupi, sehingga
kemarin sudah terrealisasi, sudah sudah terpenuhi segala bentuk kebutuhannya. Tinggal bagaimana proses selanjutnya untuk melaksanakan setiap perencanaan yang kemudian dihadirkan oleh KPU. Berarti yang paling penting itu adalah memastikan anggarannya dulu ya. Nah, kalau so far Kak, langkah awal yang sudah diambil dan dilaksanakan oleh KPU itu apa? Kalau untuk langkah-langkahnya sebenarnya kita ini di awal kan, kalau misalkan untuk tahapan kita pastikan ada dulu penyelenggaranya. Karena bagaimana kita mau bekerja kalau misalkan penyelenggaranya itu tidak ada, makanya langkah awalnya kemarin itu kita bentuk yang namanya badan ad hoc. Itulah tadi yang saya sampaikan tadi, badan ad hoc kita bentuk namanya PPK. Setelah PPK kita bentuk lagi yang namanya PPS. Sembari berjalan, setelah selesai itu hari ini kita sudah masuk tahapan coklit. Itu sebelum coklit, ini boneka-boneka ini apa Kak gunanya? Ini kan sebenarnya ini boneka yang di depan ini ada apa? Kenalin dong Kak, kenalin. Kasihan ini dipajang dari jelas. Oke, Luma dan Lumi. Luma yang mana? Luma yang di depan saya, Lumi yang di sana. Ini Lumi. Ini apa nih Kak? Penguin ya? Ini ada burung maleo. Oh, burung maleo. Ini barangkali teman-teman di Kabupaten Luwu Timur barangkali agak asing dengan maleo. Betul. Tapi kan sebenarnya kalau kita lihat kondisinya bahwasanya di perbatasan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara, di ujung timur daripada Kabupaten Luwu Timur ini ada sebuah penangkaran untuk melestarikan burung maleo ini. Berarti ini burung khas Luwu Timur? Burung khas Sulawesi. Sulawesi. Pesannya bahwa kita berusaha untuk tetap melestarikan burung maleo ini. Dan yang paling penting ini harus dimulai daripada ujung timur Sulawesi Selatan. Ini juga punya filosofi masing-masing daripada burung, dua burung ini. Ini kan di badan burung ini kan warna biru ini ya, ada Danau Matano. Ini Danau Matano, di dalamnya itu ada beberapa pulau di Danau Matano. Pulau? Iya, ini kan ada 4 pulau ya. Iya. Ya, kalau misalkan untuk kenapa dia pegang paku, dia pegang surat suara. Ini jelas ya. Jelas bahwa kita hadirkan 2 burung ini sebenarnya. Kalau misalkan satu saja, itu jangan sampai nanti bilang kenapa laki-laki saja, sehingga ada dua burung yang hadir. Dan masing-masing ada namanya ya. Namanya ada Luma dan Lumi. Luma dan Lumi. Oke, kita kembali ke coklit tadi. Coklit itu apa Kak? Boleh dijelaskan? Coklit ini sebenarnya singkatan pencocokan dan penelitian. Apa yang dicocokkan dan apa yang diteliti? Ini kan sebenarnya kita sudah terima data dari DP4 dari provinsi, itu kemudian diturunkan di KPU Kabupaten, inilah data D4 ini yang disesuaikan dengan data real yang kemudian hadir di lapangan. Jadi kan biasa ini ada yang datanya masih ada di kabupaten, tetapi orangnya sudah tidak ada. Atau misalkan datanya masih ada, tetapi orangnya sudah meninggal. Inilah yang kemudian kita cocokkan. Kita cocokkan apakah memang kondisi di lapangan memang data yang diturunkan ini sesuai dengan kondisi realnya. Seperti itu sih sebenarnya. Nah, ada tidak Kak program khusus? Kalau biasanya itu kan ada inovasi-inovasi yang memudahkan. Kalau di KPU Luwu Timur sendiri ada tidak program atau inisiatif khusus nih untuk mempermudah jalannya pilkada itu? Sebenarnya sih kita punya tagline di KPU. Tagline-nya apa? Tagline-nya itu sebenarnya dia KPU melayani. KPU melayani. Melayani apa? Ini melayani maksudnya bahwasanya dalam proses penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada ini KPU memaksimalkan berada agar kiranya masyarakat ini lebih mudah dalam melaksanakan pencoblosan. Kita juga terjun langsung di lapangan untuk memenuhi segala bentuk hak daripada masyarakat. Kalau misalkan ada masyarakat yang kemudian tidak bisa melaksanakan pencoblosan karena persoalan dia sakit ataukah berhalangan tetap, ya kita maksimalkan bahwa teman-teman KPPS itu
terlibat secara langsung Oke. mendatangi yang sakit. Makanya kalau misalkan untuk strateginya itu sih sebenarnya kita memaksimalkan untuk bisa terjun secara langsung di lapangan bersama dengan masyarakat. Itu saja. Oke. Nah, so far Kak, sejauh ini itu kan sudah ada pembentukan badan ad hoc itu. Iya. Kalau upaya atau sosialisasi yang diberikan, upaya sosialisasi dan edukasi kepada pemilih itu so far ini ada tidak? Ini kalau misalkan untuk sosialisasi dalam proses perencanaannya sebenarnya ini ada beberapa segmen yang kemudian kita sasar. Oke. Segmen entah itu pemilih disabilitas, ini kan kadang ada teman-teman dalam tanda kutip disabilitas ya, yang berkebutuhan khusus ya. Ini sama dengan tagline-nya bahwa KPU melayani. Kita berusaha memaksimalkan untuk memastikan teman-teman disabilitas ini mendapatkan haknya, memperoleh haknya dalam penyelenggaraan pilkada ke depannya. Ada segmentasi kalau misalkan untuk sosialisasinya juga itu segmen perempuan. Oh, kenapa? Iya, ini kan kalau misalkan terkadang barangkali perempuan barangkali karena pemikiran kadang saya juga kalau misalkan memilih tidak berefek penting sehingga perlu dilakukan sosialisasi. Kita tekankan bahwa sebenarnya pemilihan kepala daerah ini bukan hanya untuk kebutuhan daripada calon, tetapi ini lebih spesifik terkait dengan masa depan daripada masyarakat yang kemudian hadir di Kabupaten Luwu Timur. Ada juga di segmen nelayan. Ada segmen nelayan, ada petani, kita juga lakukan. Dikhususkan ya dikhususkan memang juga. Gitu. Ada segmen pemuda. Ini kan sebenarnya kalau tahun 2024 ini hampir setengah itu adalah pemilih pemula. Pemilih pemula yang kemudian akan melakukan pencoblosan nantinya di 27 November, hampir setengahnya. Hampir setengah. Berarti memang ada edukasi-edukasi yang diberikan khususnya untuk pemilih pemula karena ini pertama kali ya mereka melakukan pencoblosan itu, pemilihan itu. Dia pertama kali melakukan pencoblosan, tentu saja ada sebuah pemahaman yang kemudian kita berikan bahwa sebenarnya memang melakukan coblos ini ikut serta dalam pemilihan kepala daerah sebenarnya bukan untuk kepentingan siapa, tetapi memang ini adalah kepentingan masyarakat dan ini harus dipahami oleh adik-adik kita ya, pada segmen pemilih pemula. Karena kan biasanya ini kalau misalkan anak muda apalagi yang baru cukup umur untuk bisa memilih kadang ya bisa dikatakan dia antara mau dengan tidak. Makanya kita tapi hadir. Kan mereka lebih penasaran tuh Kak, kalau masih awal-awal itu. Saya harus pokoknya terlibat nih. Ada beberapa hal memang yang seperti itu, tetapi tidak bisa dipungkiri juga ada beberapa hal lain yang memang masa bodoh ya, apatis, terserah siapa yang naik. Apalagi kan kondisi masyarakat kita pahami sendiri. Oke, betul. Oke. Nah, terkait dengan pemilihan kepala daerah, Kak. Bagaimana KPU Luwu Timur ini bekerja sama dengan pihak lain untuk memastikan pilkada berjalan lancar? Tadi di awal sudah memang dijelaskan ada kerjasama dengan Forkopimda, memaksimalkan kerjasama dengan Forkopimda. Terus bagaimana dengan kerjasama dengan pemerintah daerah? Apakah bagaimana juga peran masyarakat dan organisasi non pemerintah dalam hal ini di backup sama KPU Luwu Timur? Ini kan sebenarnya kalau terkait dengan pemilihan ke depannya ini kan sebenarnya ini adalah kepentingan bersama, kepentingan masyarakat secara umum. Masyarakat sebenarnya memang harus melibatkan diri dalam proses pilkada ini. Kalau untuk kerjasama ada beberapa lembaga yang kemudian kita lakukan kerjasama, diantaranya itu Kominfo sendiri. Kominfo sendiri kita lakukan. Untuk apa nih? Penyebarluasan informasi atau? Ini kan terkait dengan bagaimana informasi yang kemudian dikeluarkan oleh KPU itu bisa cepat sampai kepada masyarakat. Apalagi kan ini kita juga harapannya bahwa wajah KPU ini bisa dilihat secara umum dengan melibatkan berbagai pihak. Salah satunya Kominfo. Kalau misalkan untuk kerjasama yang lainnya juga ada beberapa yang kemudian kita lakukan kerjasama, salah satunya juga itu Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin kita lakukan kerjasama dalam
pendidikan, pertukaran untuk adik-adik kita mahasiswa yang melakukan KKN di Kabupaten Luwu Timur. Kuliah kerja nyata ya. Beberapa hari lalu kita juga sudah terima ada beberapa orang dari adik-adik kita dari Unhas melakukan kuliah kerja nyata di KPU Kabupaten Luwu Timur. Oke. Kerjasamanya juga dengan pihak kepolisian. Oke. Forkopimda ya dalam hal ini. Oke. Nah terakhir Kak, apa sih sebenarnya tantangan terbesar selain tadi logistik untuk daerah 3T? Kalau dari segi isu keamanan dan ketertiban, mengingat Luwu Timur ini adalah daerah dengan masyarakat yang plural, majemuk, multi etnis, agama, ras dan golongan. Apa tantangan terbesar yang didapat dari situ? Ini kan sebenarnya kalau misalkan untuk masyarakat Luwu Timur kan di sini kita lihat bahwa kebanyakan bahwa kondisinya adalah masyarakat transmigrasi. Ini kalau saya secara pribadi katakan bahwa miniatur Indonesia itu ada di Luwu Timur. Kita lihat miniatur Indonesia. Di Luwu Timur ini ada orang Jawa, ada orang Bali, ya multisuku ya. Ada orang Lombok, ada orang Bugis dan lain sebagainya. Tetapi kehadirannya di Luwu Timur bukan lagi mengatasnamakan itu, tetapi dia mengatasnamakan saya adalah masyarakat Luwu Timur. Dan inilah yang berusaha untuk kita ajak bersama-sama bahwa kegiatan kepemiluan ini jangan dianggap sebagai kegiatan yang hanya untuk kepentingan golongan, tetapi ini adalah proses evaluasi, entahkah itu bagian daripada untuk sama-sama kita memperbaiki kabupaten kita. Jadi kalau tantangannya sih sebenarnya terkait partisipasi saja. Partisipasi, kondisinya juga di sini tantangannya ya. Apalagi kan Kabupaten Luwu Timur ini kalau saya katakan salah satu kabupaten terbesar di Sulawesi Selatan. Akses jarak antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lain itu ya lumayan jauh juga. Makanya kalau misalkan untuk tantangannya ya kondisi geografisnya juga menjadi suatu tantangan. Kita ini kan ada pulau, ada seberang danau. Jadi kalau misalkan kita untuk mau berkegiatan di seberang danau itu juga ya agak kewalahan juga kita. Betul. Tapi alhamdulillah kalau misalkan untuk di Luwu Timur ini kita bisa akses semua wilayah yang hadir di Kabupaten Luwu Timur walaupun memang tantangannya ya cukup lumayan. Oke, terakhir nih Kak. Boleh di-emphasize, boleh ditekankan strategi dan solusi serta harapannya untuk strategi dan solusi untuk mengatasi tantangan tersebut serta harapannya untuk pemilihan kepala daerah 27 November mendatang. Silahkan. Kalau untuk strategi sebenarnya ini kita lebih menekankan bagaimana pendekatan kepada masyarakat sebenarnya. Apalagi kondisi masyarakat juga kan Luwu Timur bersahabat. Makanya kita maksimalkan bagaimana proses pendekatan kita lebih dekat kepada masyarakat. Ini terkait dan kita laksanakan pendidikan politik kepada masyarakat dan kami merasa terbantukan dengan masyarakat itu sendiri, tetapi kan perlu diupayakan bersama antara KPU dengan semua stakeholder yang kemudian hadir. Itu sih tantangannya sebenarnya, apalagi kan kalau misalkan di Luwu Timur ini adalah salah satu kabupaten termuda di Sulawesi Selatan. Makanya jadi tantangan untuk kita bersama ya untuk bisa sama-sama kita sukseskan pilkada ini. Kalau misalkan untuk harapan kan sebenarnya saya mau cerita sedikit ini tentang cerita sedikit ini. Kalau kita lihat ada sejarah tentang bagaimana pemilihan presiden di Amerika Serikat ketika pada waktu itu Abraham Lincoln selaku salah satu kandidat presiden di Amerika Serikat itu melawan William H. Seward. Nah, pada waktu itu pemilihan presiden itu dimenangkan oleh Abraham Lincoln. Ada sebuah pernyataan yang kemudian menarik daripada Abraham Lincoln pada waktu itu. Ia mengajak William H. Seward untuk menjadi Secretary of State, sekretaris negara lah istilahnya. Diajaklah William H. Seward untuk sebagai sekretaris negara. Kan pada waktu itu kita tahu bahwa pertarungan antara Abraham Lincoln dan H. Seward ini luar biasa. Sederhananya bahwa
diajaknya Hasselhoff itu mendapat respon daripada Hasselhoff. Kenapa justru memilih saya? Bukankah saya orang yang tidak suka dengan kau? Dijawablah oleh Abraham Lincoln bahwasanya saya memang tahu bahwa kau tidak suka sama saya. Tetapi kenapa saya mengajak William Hasselhoff? Karena saya tahu bahwa kau itu mencintai Amerika Serikat. Itulah harapan saya bahwasanya di KPU Kabupaten Luwu Timur, walaupun perbedaan itu kemudian hadir, entah itu dari berbagai pasangan calon, entah itu dari berbagai pilihan yang kemudian dihadirkan oleh masyarakat Luwu Timur, kita boleh berkontestasi, kita boleh berbeda pilihan, tetapi atas dasar kecintaan kita kepada kabupaten kita di Luwu Timur ini, maka kita bersama-sama bisa hadir untuk mengembangkan kabupaten. Mengembangkan Kabupaten Luwu Timur. Intinya adalah sukseskan pemilu damai ya, pilkada damai untuk ini 2024. Beda pilihan boleh? Boleh. Itu boleh kita beda pilihan. Yang salah itu kalau misalkan hanya satu pilihan. Oke. Cocok. Siapapun yang memilih, siapapun yang terpilih itu adalah yang terbaik untuk Luwu Timur ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Kak Irfan sama-sama untuk waktunya. Terima kasih sudah membagikan ilmu dan ini perkenalan KPU Luwu Timur yang sangat luar biasa hari ini. Dari kita tidak tahu soal divisi-divisi, tugas-tugas dan sebagainya. Akhirnya hari ini kita punya wawasan terbaru soal ini. Nah, sehat selalu Kak Irfan. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama sehat semua. Oke. Ya, kami juga dari KPU ucapkan terima kasih sudah diundang hadir di sini. Ini pertama kalinya KPU hadir untuk sosialisasi dan edukasi ya, termasuk bersama, sosialisasi dan edukasi. Hadir di tempat ini. Oke, sukses selalu untuk segala tahapannya sampai dengan hari H nanti di 27 November 2024. Bukan hanya sampai 27 November sih. Dan selanjutnya sampai selesai pelantikan. Ini kan biasa kalau sudah 2 pemilihan pasti ada pelantikannya juga. Jangan sampai kita harapannya tidak ada masalah sampai selesai. Amin. Kita doakan sukses selalu. Amin. Oke, terima kasih Kak. Baik Sobat Kominfo, demikianlah perbincangan saya bersama dengan Ketua KPU Luwu Timur, Kakanda Irfan Lahabu. Update terus informasi menarik seputar Kabupaten Luwu Timur melalui laman sosial media Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan YouTube Dinas Kominfo SP Kabupaten Luwu Timur. Terima kasih telah menyaksikan Kominfo Talk, Membincang Luwu Timur. Saya Hana Tarbetuni, your podcaster, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you on the next episode. Kak, makasih.